Oke, balik lagi di podcast Triple J, Joe Judah Journal. Kali ini balik ke segmen adanya gua aja. Ada yang bertanya, gua iseng menjawab. By the way, ini kayaknya nggak begitu catchy ya nama segmennya ya. Ya maklum lah ya, gua nggak terlalu pandai untuk bikin judul. Jadi kalau buat teman-teman, buat kalian yang bisa suggest satu judul yang menarik, yang bagus lah ya untuk kasih titel di segmen ada yang bertanya lalu gua menjawab. Please kasih saran, kasih masukan ya di komen. Yang gua pilih nanti gua pikirkan untuk kasih reward. Jadi kali ini gua balik lagi, gua akan jawab sebuah pertanyaan yang menarik di grup IFGF Marketplace. Ini pertanyaannya Novi. Ini sebenarnya pertanyaan yang dilemparkan untuk semua orang yang ada di grup tersebut. Lantas gue lihat di sini ini sebenarnya menarik. Tapi kalau gue nimbrung jawab di sana itu bakal panjang banget. Terus mungkin nanti juga dalam bentuk teks kan terbatas ya. Jadinya nanti nggak sesuai dengan apa yang gue ingin sampaikan. Jadi gue bikinlah dalam bentuk podcast. Nah, ini pertanyaannya ya, gue bacain di sini. Dari Novi, teman-teman numpang tanya dong, kalau menurut ilmu MBA atau pengalaman kalian, paling manusiawi or make sense, itu piutang berapa persen dari total penjualan? Ini piutang ya, bukan hutang. Ini hal yang menarik, gue lihat. Tapi bukan pada jawabannya sebenarnya yang menarik. Karena ini jawabannya sebenarnya sederhana aja. Tergantung COGS-nya berapa, cost of goods-nya berapa. Tinggal dilihat aja antara rasio cost of goods sama yang dipihutangin impas nggak. Karena kalau di bawah itu berarti ya tekor dong. Nah, kalau itu impas, ya udah aman mestinya. Jadi rasionya dihitung berdasarkan itu. Makanya setiap bisnis, setiap industri, setiap usaha berbeda-beda gitu loh. Juga dari finansialnya. Itu tergantung banget dayanya atau kapasitasnya seberapa kita bisa tahan piutang tersebut. Tapi apakah ini bagus atau enggak? Ya menurut gua ya balik lagi ya, kita jalankan bisnis kan bukan jalankan yayasan ya, dimana kita ngejarnya impas terus ya nggak bisa juga. Bisnis yang baik atau segala aktivitas yang baik itu tentu kita mengincarnya growing. Setiap tahun itu ada growth-nya. Kalau kita cuma mengincar impas aja, kita akan susah untuk bisa scaling, untuk bisa lebih besar, bertumbuh lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita impas, kita jadi nggak punya ruang untuk melakukan research, nggak punya ruang untuk melakukan improvement. Jadi sebenarnya penting untuk ditanamkan. Nah ini sebenarnya yang gue akan bahas soal hutang dan piutang. Nah, balik lagi dulu nih untuk jawabannya. Gimana sih cara ngitung rasionya itu? Itu ada perputaran piutang. Jadi rumusnya itu perputaran piutang itu dari penjualan kredit bersihnya dibagi hutang rata-rata. Piutang rata-rata, sorry. Bukan hutang rata-rata, pihutang rata-rata. Nah, cara menghitung pihutang rata-rata itu pihutang awal periode. Jadi misalnya kita total di pihutang di tahun 2000 awal 2019 ditambah dengan piutang akhir periode di 2020 misalnya ya, awal 2020, kemudian itu dibagi dua, keluarlah piutang rata-rata. Nah nanti dari piutang rata-rata tersebut, nanti ada penjualan kredit bersihnya, jadi total penjualan misalnya sepanjang 1 tahun tersebut di 2019 sampai akhir 2019 itu dibagi piutang rata-rata, keluarlah angkanya itu. Semakin tinggi nilai dari perputaran piutang, maka itu artinya semakin baik. Kalau semakin rendah nilai perputaran piutang, artinya banyak piutang yang tidak tertagihkan. Ini kalau berdasarkan rumus tadi, itu rasio perputaran piutang usaha. Kita bisa hitung juga dengan jumlah hari dari perputaran piutang. Cuma biasanya jarang dipakai. Jumlah hari itu jadi berapa lama sih kemampuan kita atau ya kemampuan kita untuk bisa menagih dan cair dananya. Misalnya pada dalam 12 hari, 30 hari itu nanti hitungnya itu di jumlah hari perputaran piutang. Sebenarnya ini ilmu yang banyak bisa di-googling lah, bisa dicari, bahkan
beberapa aplikasi-aplikasi keuangan, finance, perpajakan ini udah ada include di sana. Jadi cuma tinggal masukkan data-datanya aja, dia udah langsung keluarkan rasionya. Coba kan pertanyaannya tadi bukan rasionya, tapi berapa sih angka yang ideal? Nah, angka ideal tadi dilihat dulu, ada dua sisi. Dilihat kesanggupan kita, dari COGS kita impas nggak? Itu dihitung dari sana. Kemudian kedua dilihat dari industri yang sama. Nah, untuk bisa mengatakan bahwa apakah perputaran piutang bagus atau enggak, ya kita bandingkan dengan rata-rata perputaran piutang pada industri sejenis. Ini sebenarnya bisa kita lihat nih ya di company-company atau perusahaan-perusahaan yang udah TBK. Jadi kan biasanya laporan keuangannya ada tuh, nanti dilihat aja dari sana, di-compare dengan industri yang mirip dengan kita. Mungkin bisnis kita belum TBK lah, belum sebesar itu. Tapi dari sana kita bisa lihat, karena ini kan rasio ya, rata-rata kan. Jadi angkanya sebenarnya nggak beda jauh lah pastinya. Jadi dari sana bisa dilihat, oh gue sehat apa enggak. Nah, itu jawabannya. Sederhana kan? Tapi yang menarik adalah begini, yang menarik adalah untuk lebih jauh ya, apakah yang kita sebut piutang itu benar piutang atau tidak? Ini lihatnya dari kacamata hukum. Karena kalau dari sudut pandang yang berbeda, hutang piutang itu harus ada jaminannya. Lalu ada konsekuensi jika tidak menjalankan. Nah, jaminan ini yang dalam perusahaan itu, apalagi ketika termin pembayaran ya, piutang itu nggak ada jaminan, itu yang membuat akhirnya ini bukan bersifat sebagai harta, bukan bersifat sebagai keuntungan, malah menjadi beban. Jadi tagihan-tagihan yang tidak tertagihkan itu kan sebenarnya beban ya. Apalagi misalnya di sana masih ada modal yang nyangkut. Jadi piutang tersebut jika berakhirnya pada tunggakan, kita jadinya mengeluarkan waktu lebih banyak nih untuk berusaha nagih. Lebih repot lagi kita jadi mikirin untuk pakai debt collector buat menagih. Nah, akhirnya kita nggak fokus pada bisnis kita fokus pada nagihin tagihan-tagihan ini. Ini yang akhirnya bikin fokus kita jadinya kemana-mana. Jadi yang pertama, kita pikirkan kembali yang kita sebut piutang ini. Karena harusnya kalau piutang yang benar itu menguntungkan kita ya, apalagi ada bunga di sana. Kalau misalnya kita bisa ambil bunga, kalaupun tidak ambil bunga tapi piutang tersebut itu adalah harta kita gitu loh, yang harusnya bisa kita konversi sesuai dengan kapan kita inginkan. Nah, kalau ini jadi beban ya ini bukan harta lagi gitu loh. Belum lagi kalau kita malah tadi ya pakai debt collector malah kena kasus hukum lagi, itu lebih panjang lagi, kita menambah sakit kepala yang nggak perlu semestinya. Yang kedua, ini yang perlu kita lihat juga bahwa setiap kerja sama itu kan sebenarnya dimulai dengan sama-sama punya itikat yang baik. Jadi pasti setiap kerja sama itu maunya win-win solution. Nggak ada yang salah satu aja yang diuntungkan dan salah satu harus rugi atau kurang menguntungkan lah. Jadi pastikan setelah deal dicek kembali bagaimana sih di sini proses pembayarannya atau cara pembayarannya. Karena kan setiap perusahaan tuh beda-beda. Berangkat dengan itikat yang baik tadi, perusahaan tersebut mengalami penundaan pembayaran, keterlambatan pembayaran kan pasti ada masalahnya, pasti ada problemnya, ada proses di sana yang harus dilalui sehingga mungkin pembayaran tersebut jadi panjang. Nah, di sini bagaimana kita nih ya sebagai pelaku usaha fokus pada menyelesaikan masalah kan ya tentunya ya, bukan nggak mau tahu aja, itu susah juga. Jadi fokus pada menyelesaikan masalah. Di sini kita bisa berkontribusi apa sehingga dalam pembayaran ini tentunya win-win solusi, nggak salah satu diuntungkan. Kecuali kalau dari awal mitra kita ini memang berencana untuk menunda-nunda bayar, itu lain soal, itu berarti salah satu nggak memulai dengan itikat yang baik gitu, ya itu dilewati lah. Buat apa kita menjalankan bisnis dengan yang salah satu berusaha mencari keuntungan dari yang lain. Itu bukan sebuah ekosistem yang menyenangkan dan
Gue sendiri nggak ingin ya berada dalam ekosistem di mana masing-masing itu mencari keuntungan buat diri sendiri. Itu kerjasama yang nggak akan berlangsung panjang. Nah, ketika kita tahu model proses pembayarannya seperti apa, dari sana kita bisa ukur, oh ternyata lebih lama dari yang kita ekspektasikan. Nah, di sini baru kita nego gitu loh. Apa yang kita bisa bantu agar proses pembayaran tersebut bisa terjadi dengan cepat. Kalau ternyata memang nggak bisa, kita udah beberapa ide kita sampaikan dan memang nggak bisa ya, balik lagi ke kita mau take it or leave it. Ketika kita ambil, ya berarti kita udah siap dengan konsekuensinya. Bahwa ini akan panjang dan kemungkinan ini akan lama. Pegangannya apa? Nah kalau lama ini tinggal dinegokan. Bisa nggak kalau dengan periode seperti ini dibayar dengan giro? Yang udah pasti time limitnya ditentukan. Nah mungkin beberapa teman-teman bilang, ya pakai giro, pakai cek, ya itu bisa giro kosong atau cek kosong. Ya itu mungkin beberapa tahun yang lalu, guys. Tapi sekarang udah nggak bisa seperti itu. Sekarang ketika semua data, keterbukaan data ya, itu kalau ada sampai company yang nunggak atau ketahuan giro kosong, atau bahkan cek kosong, itu sampai pemilik-pemilik perusahaannya itu bisa kena blacklist. Jadi sekarang orang udah mulai hati-hati, nggak bisa tuh giro dibuat kosong seperti itu. Jadi itu alternatif yang bisa dipakai, bisa digunakan. Dan menurut gua kalau perusahaan besar sampai mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk pasti tagihannya nggak seberapa, ya itu bisa jadi signal buat kita kan. Apakah kita mau meneruskan, apakah kita mau bekerja sama dengan klien-klien seperti ini. Itu balik lagi ke teman-teman. Nah, balik lagi ke solusi. Kalau misalnya nggak bisa dengan giro, oke, bisa nggak saya naikkan angkanya karena ada beban yang mesti ditanggung, karena ada modal di sana yang saya harus putar ulang karena perusahaan kecil. Nah ini nego-nego seperti ini yang bisa kita lakukan. Kalau semuanya udah deadlock, ya balik lagi ke kita. Kita mau ambil kesempatan tersebut atau tidak, dan tentunya dengan berbagai resiko. Nah ini kan bisa nimbang. Oh oke, di sini misalnya kita bakal lama nih. Kita tentunya setelah itu cari user-user lain yang bisa cepat perputarannya. Klien-klien lain maksudnya ya, yang bisa cepat perputarannya, sehingga bisa menutupi potensi macet di klien tersebut. Selain itu juga ada beberapa kendala misalnya seperti khususnya ini di instansi-instansi pemerintah ya, atau mungkin yang di company yang besar di mana untuk jumlah nominal tertentu itu prosesnya jadi lebih panjang, nominal di bawah itu jadi lebih cepat. Nah ini yang kita bisa atur, entah nanti tagihannya atau projectnya dibikin dalam beberapa kali atau dalam beberapa project, atau angkanya kita turunkan agar kita bisa dapat pembayaran yang lebih cepat. Karena tentunya kan kita maunya perputaran uang kita itu liquid ya. Nah kalau di M-Target kebetulan kita ada salah satu klien kita yang memang begitu di atas 100 juta itu prosesnya lebih panjang. Bisa sampai 3 bulan hanya untuk supaya deal. Jadi kita akhirnya turunkan angkanya sedikit, kita mengalah untuk turunkan angka sedikit agar prosesnya bisa terjadi lebih cepat. Ada beberapa user yang dia memang proses pembayarannya khususnya ketika work from home ya, WFA, saat ini proses pembayarannya itu jadi lebih panjang. Kita tawarkan alternatif pembayaran lain, misalnya dengan kartu kredit corporate. Prosesnya tetap sama, tapi billingnya bisa in paralel. Kalau seperti ini, kita berusaha mengakomodir kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Nanti ujung-ujungnya mau nggak mau bisnis modelnya jadi berubah. Gitu. Nah ini nanti ujung-ujungnya kalau bisnis model berubah ya balik lagi kita ke product market fit ya. Di awal kita nentuinnya seperti apa. Misalnya aja nih, saat ini yang model bisnis yang sedang digemari itu adalah berlangganan, subscription. Hampir rata-rata bisnis sekarang pindah ke berlangganan. Berlangganan memang lebih kecil angkanya, tapi lebih sustain. Ini model berlangganan itu sebenarnya konvensional ya. Kita berlangganan koran daripada bayar eceran, mending kita beli yang dalam bentuk langganan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Saat ini semua software itu berubah.
Dari yang sebelumnya beli putus jadinya berlangganan mode atau kita kenalnya sebagai SaaS, Software as a Service. Microsoft sekarang udah nggak ada lagi tuh beli putus. Kalau dulu kita bisa beli OS, harga paling murah tuh $90 ya, $99 buat pelajar. Nah udah, itu bisa kita pakai sampai nanti ada update terbaru yang mewajibkan untuk bayar lagi. Begitu juga dengan Microsoft Office, sama juga beli putus. Tapi sekarang udah nggak ada, sekarang semuanya berlangganan. Harganya sekian ratus ribu, kita berlangganan setiap tahun harus berbayar. Begitu juga aplikasi-aplikasi di handphone. Sekarang nggak ada ceritanya aplikasi di handphone itu beli putus. Dulu beli putus harganya $9, $10 ya, $1. Sekarang semuanya berlangganan, bahkan berlangganannya bulanan. Bayarnya mungkin lebih murah, 0, sekian sen. Dan berlangganan ini menyenangkan adalah yang namanya berlangganan orang bayar dulu baru pakai. Makanya kalau di M-Target, kita sebenarnya hampir nggak ada masalah lah soal piutang ini. Karena rata-rata semua orang bayar dulu di depan baru servisnya kita buka. Atau kontrak jalan dulu, tagihan kita keluarkan waktu sebelum dipakai dan proses 30 hari untuk mereka melakukan atau melunasi pembayaran. Nah, menyenangkannya adalah begini, kalau bisnis Anda sticky, bisnis Anda itu benar-benar menyelesaikan real problem mereka kan akan bergantung dengan kita. Jadi ketika mereka nggak melakukan komitmen mereka pembayaran dengan tepat waktu, by system, service akan mati. Dan ini akhirnya yang bikin mereka mau tidak mau disiplin untuk melakukan pembayaran. Nah ini yang bisa dipakai. Mungkin ya ini salah satu insight, karena salah satunya yang gua dorong kayak adik gua itu bisnis core utamanya adalah genset, jual, beli, service. Nah gua bilang bahwa sekarang ini ada loh SaaS Economics namanya ya, dan ini ada bukunya, teman-teman bisa cari. Hampir semua industri itu bisa kok dibuat berlangganan. Itu yang susah memang bisnis modelnya, bagaimana ngubah behavior. Tapi kalau sekali itu terjadi, itu akan sangat menyenangkan. Kita menghilangkan sakit kepala yang nggak perlu, yaitu soal tagihan ini. Nah, balik lagi yang ketiga nih, jika memang harus dibagi pembayarannya dalam beberapa termin, atau memang model pembayarannya itu panjang, kita perlu cari testimoni vendor-vendornya mereka dan tanya mengenai pembayarannya seperti apa gitu loh. Kalau vendornya mereka aja mengeluh, wah pembayarannya susah tuh, ya itu berarti warning buat kita. Atau pembayarannya kadang hati-hati suka nggak dibayar. Karena yang seperti ini biasanya cepat, berita informasi seperti ini cepat beredar kemana-mana kalau misalnya ada satu company besar yang bermasalah mengenai pembayaran. Itu jadi warning buat kita. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau misalnya vendor ini bohongin kita supaya dia bisa masuk, mungkin kompetitor. Ya kalau gitu jangan nanya cuma ke satu, jangan kita mengambil keputusan hanya dari satu sumber informasi. Tanya ke 4, 5, sebanyak mungkin kalau bisa, dan berbeda industri kalau bisa. Kalau gue sendiri, kalau misalnya mau kerja sama, gue akan nanya, cek dulu. Apalagi yang perusahaan-perusahaan besar, lalu kabar anginnya punya selentingan bahwa suka atau sering bermasalah dengan pembayaran. Nah, begitu gue nanya ke vendornya langsung, beberapa vendor, 5 vendor, dan ternyata jawabannya iya semua, ya lu stop lah, itu sebuah peringatan gitu loh. Kalau lu maju ya lu akan siap dengan resikonya tentunya. Nah, gimana kalau 5-5-nya ini bohongin lu semua? Pertanyaan gue adalah siapa yang lu pilih sebagai teman? Kenapa lu punya komunitas yang ngebohongin lu semua? Bisa jadi ya karena mungkin tindakan kita juga seperti itu. Akhirnya kan kita attract what we are gitu loh. Orang-orang yang ngelilingin kita jadi orang-orang yang nggak terbuka gitu loh. Orang-orang yang berusaha menutup-nutupin atau malah ngalangin jalan orang. Nah, itu yang gue bisa bilang. Nah, mungkin lu bilang, kalau gue nggak ambil kesempatan ini, udah ditawar murah, terus pembayarannya lama, dan kalau gue nggak bisa akomodir, dia nanti akan lari ke kompetitor. Nah,
Lu mesti cek gini, bahwa pertama keuntungan itu nggak didapat cuma dari omset aja penjualan. Keuntungan itu, untung ada juga di bisnis prosesnya, di mana kita bisa melakukan penghematan dan mengurangi piutang-piutang yang macet seperti ini tentunya. Karena di atas kertas lu bisa untung, tapi secara kas bisa kosong. Akhirnya lo lakukan apa? Lu minjem ke bank. Bukan untuk eksponensial pinjaman tersebut, namun untuk jalanin operasional. Nah ini berbahaya nih. Kalau lu jalanin operasional dari hutang, artinya operasional lu itu ada bunganya. Sedangkan tagihan-tagihan ini udah fix. Apalagi kalau harganya udah mepet banget, yang tadi ya dikasih mepet banget, begitu tagihan cair pun mau bayar ke bank pinjaman tadi, lu masih nombok lagi tuh. Nah akhirnya lu ngelola banyak hutang. Yang sebelumnya lu punya piutang, jadinya lu punya hutang. Nah ini berbahaya. Kalau tadi balik lagi, gimana kalau kompetitor udah siap nunggu nih kalau kita nggak sanggup? Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah, kenapa kompetitor bisa dan kita nggak bisa? Mungkin karena kompetitor punya resources lebih besar, backup dana lebih besar, sehingga dia nggak masalah muterin klien yang lebih besar, sehingga yang penting dia ngejar aja dulu volumenya. Ini kan game-game yang kita mau mainkan atau tidak? Karena walaupun sesama kompetitor, tapi kan gamenya berbeda. Dan gue mau bilang nggak semua game kita harus mainkan. Nggak semua pertempuran kita harus menangkan untuk memenangkan peperangan kan. Jadi memang ada kalanya ya udah kalau memang harus loss di situ ya loss lah di situ. Lepas di situ, cari yang memang bisa berkontribusi terhadap bisnis kita. Tapi kalau misalnya seandainya kompetitor, begitu dia masuk, dia dibayar tepat waktu. Nah, itu yang kita harus cari tahu, kita harus pelajari. Kenapa ya? Kalau di gua bisa delay, kalau di kompetitor dia tepat waktu. Pertama bisa jadi karena kesalahan kita sendiri. Kita punya opsi untuk termin yang lebar. Di gua ada beberapa user yang minta terminnya panjang gitu, 1,5 tahun. Kita bilang nggak bisa. Akhirnya ya udah, karena di kita memang nggak memungkinkan untuk lakukan hal tersebut. Dia pindah ke vendor lain, tapi nggak lama dia balik lagi. Kenapa? Karena biasanya kalau secara keuangan ini nggak rapi, itu ujung-ujungnya nanti ke kualitas produk. Jadi gue nggak takut kalau ada kompetitor lain yang bisa kasih harga lebih murah, karena kita udah tahu modalnya itu berapa. Lu kasih di bawah itu, ya pasti yang akan kalah itu di servis. Itu yang akhirnya menjadi user experience, yang menjadi pengalaman buat mereka ketika berbisnis dengan M-Target, bahwa ketika berbisnis dengan M-Target, pembayaran lu itu mesti clean loh. Karena kalau pembayaran lu nggak clean, service lu akan bisa diputus waktu-waktu. Nah, ini lu bargaining seperti ini lu bisa dapatkan kalau sampai bisnis lu itu memang sticky. Memang kalau nggak ada produk lu, perusahaan tersebut nggak berjalan misalnya sampai seperti itu. Ya mau nggak mau dia harus prioritaskan. Nah, kita harus lihat tuh bisnis kita. Bisnis kita ini yang sticky atau enggak. Nah, jadi kita nanya kembali nih ke diri kita, bisnis kita ini, barang produk kita ini seberapa signifikan enggak sih dalam perusahaan. Kalau dia tidak signifikan, berarti seberapa mudah sih produk kita bisa dia dapatkan. Nah, tentunya ada timbal balik ya. Kalau misalnya ternyata produk kita mudah untuk digantikan, produk kita nggak mudah untuk pembayarannya, pasti kita akan kalah dalam berkompetisi dengan kompetitor kita. Bagaimana sih untuk kita punya ekosistem yang sehat di dalam bisnis kita ya? Kita mulai pilih-pilih vendor dan pilih-pilih user kita. Ada yang bilang, oh berarti kita pecat customer kita. Ya itu bahasa kasarnya. Tapi memang kita harus pilih-pilih. Karena siapa yang kita pilih untuk berhubungan atau connect dengan kita, itu menentukan siapa diri kita, benar nggak? Bisnis seperti apa sih yang kita jalankan? Kalau misalnya yang kita kumpulkan adalah klien-klien yang modelnya nunggak semua, yang nggak sesuai dengan komitmen, wah berarti itu kan kita yang salah, kita yang ngumpulin mereka dalam bisnis kita. Akhirnya bisnis kita nggak bisa bertahan dengan baik gitu loh, nggak bisa berjalan dengan panjang. Nah ini yang sebenarnya hal yang menarik dari pertanyaan ini. Sebelum kita ngomongin soal berapa rasio, tapi
kita balik dulu ngomongin soal konsep hutang dan piutang tersebut. Bahwa sebenarnya walaupun namanya piutang ya, karena di akuntansi ya memang dari dulu itu namanya piutang, tapi ini bisa jadi problem loh. Ini justru punya potensi masalah kalau kita membiarkan ini terus-menerus dan kita anggap bahwa piutang itu adalah bagian dari aset atau harta. Itu yang akan repot. Karena di balik piutang selalu ada problem yang menunggu kita, yaitu ketika macet. Oke, itu aja. Nov, semoga bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan lain atau ada yang masih kurang atau ngeganjel, bisa langsung tinggalkan di komen atau bisa langsung chat dengan gua. Oke, sekian sampai di sini podcast Triple J. Sampai ketemu di podcast yang lain. See you.